Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sore ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita dan mengambil saat teduh sejenak. Mari kita berdiri, dengan lagu How Great Is Our God. Let us stand. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age. And age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. From the start. Kemegahan Raja. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Layak disembah, kau Raja segala Raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita buka kebaktian kita pada hari ini. Saya akan membacakan ayat dari Mazmur 20
ayat 4 sampai 5. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kembali ya kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa kebaikan Engkau, sehingga kami boleh berkumpul di saat ini dalam keadaan tidak kekurangan apapun. Tolonglah kami untuk berbakti pada hari ini, memuji dan memuja Engkau ya Tuhan. Kiranya kami boleh meninggalkan segala masalah di belakang kami, dan kami akan fokus kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Raja yang maha besar. Bapa, biarlah Engkau yang beracara pada hari ini, dan kiranya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita lanjutkan dengan penyanyi berikutnya, marilah kita memberikan salam satu dengan yang lain, salam hari Minggu. Mari kita lanjutkan dengan lagu Batu Karang Perlindungan. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Kau selamat dari tiap seteru, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Bait kedua. Selalu kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Bait terakhir. Ya Tuhanku, kau sungguhlah naungan yang tetap teguh, penolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Silakan duduk. Please be seated. Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini, baik secara face to face maupun secara online. Kiranya firman Tuhan dan persekutuan kita pada hari ini dapat menguatkan iman dan memberikan sukacita dan berkat. Kami bersyukur kita ada tamu-tamu, yaitu Bapak Agus dan juga Pak Yamin. Terima kasih sudah bersama-sama mau bergabung berbakti bersama kita di sini. Terima kasih. Kami mengundang jemaat untuk dapat hadir dan mengikuti kebaktian di Gereja Bawin ini. Apabila berhalangan datang, kita bisa bergabung secara online dengan melalui Zoom meeting yang tertera ID-nya di bulletin ini. Untuk khotbah minggu yang lalu juga bisa didapatkan di YouTube dengan menggunakan link YouTube yang juga tertera di
buletin ini. Majelis mewakili seluruh jemaat mengucap terima kasih kepada Evangelis Rudi yang telah bersedia mengisi mimbar pada kebaktian minggu ini. Kiranya Tuhan dapat terus memakai Evangelis Rudi dalam memberkati pelayanannya terus. Terima kasih Rudi. Sekali lagi seluruh jemaat juga diundang untuk persekutuan doa bersama. Seluruh jemaat diundang untuk dapat mengikuti persekutuan doa bersama yang diadakan hari Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023 jam 20 sampai selesai. Ini merupakan WhatsApp grup doa bersama SBI. Bagi jemaat yang ingin ikut ataupun mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, kiranya dapat menghubungi koordinator acara doa ini, yaitu Saudari Diana J, melalui teks, SMS ataupun WhatsApp dengan nomor WhatsApp beliau yang juga ada di buletin ini. Untuk persekutuan pemahaman Alkitab, PA bersama akan dilakukan kembali melalui zoom.com yang dipimpin oleh Pendeta Ignatius Seta, yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Oktober jam 19.30 sampai selesai. Ini merupakan Zoom meeting dengan ID yang tertera di sini. Bagi yang tertarik bisa menghubungi Bapak Edwin dengan nomor WhatsApp beliau juga tertera di sini. Ini merupakan WhatsApp grup dan kita akan diundang melalui WhatsApp grup SBI Official Announcement. Terima kasih. Mari kita lanjutkan kebaktian kita dengan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Willy.
kita persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan kita. Saya akan membacakan dahulu beberapa ayat dari Mazmur 36 ayat 8 sampai 10. Betapa berharganya kasih-Mu, setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Selama persembahan diadakan, mari kita nyanyikan lagu Beri yang Terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Kerahkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mengumpulkan hasil dari apa yang boleh kami terima ya Tuhan daripada-Mu. Engkau telah memelihara kami, memberikan kami banyak hal ya Tuhan, sampai Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, uang ini tidak banyak di hadapan-Mu ya Tuhan, tetapi pakailah untuk melebarkan kerajaan-Mu. Biarlah kemuliaan selalu bagi kerajaan-Mu. Biarlah dunia ini semua datang kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan uang ini ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah ia boleh dipakai oleh tangan-tangan yang bertanggung jawab. Dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman pada sore ini, mari kita siapkan hati kita untuk menyanyi lagu Jesus We Enthrone You. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri
di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita akan sekali lagi. Jesus we enthrone. Mari kita berdiri. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita sekali lagi, masuk ke dalam doa, minta pimpinan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk apa yang Kau berikan, kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami pada sore hari ini. Kami bisa bersekutu bersama-sama menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Bapa, ingatkan kami untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dan kebebasan yang kami peroleh hari ini. Kiranya Engkau selidiki hati kami dan ketahuilah pikiran-pikiran kami Tuhan. Dan apapun yang mencoba mengganggu kami pada sore hari ini di tempat ini, kiranya Engkau singkirkan sehingga kami dapat sungguh-sungguh berkonsentrasi padamu Bapa. Bapa, pimpin hamba untuk memberitakan firman-Mu dengan penuh kebenaran, dan kiranya tiap-tiap kata yang keluar dari mulut ini hanya datang daripadamu saja Tuhan. Dan biarlah kiranya firman-Mu nih jatuh ke tanah yang subur. Dan Roh Kudus hamba berdoa kiranya Engkau menilik hati kami, membuka mata hati pikiran kami untuk bisa mengerti firman-Mu dengan baik dan juga mengaplikasikannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini hamba naikkan. Amin. Silakan duduk jemaat. Selamat sore semua. Saya bersyukur bisa berdiri di tempat ini dan membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama melihat dari bagian Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab, atau mungkin kalau ada di presentationnya di belakang, melihat Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan bacakan. Beberapa hari kemudian, ketika Yesus kembali ke Kapernaum, terdengar kabar bahwa Dia berada di rumah.
Banyak orang dikumpulkan sampai tidak ada tempat lagi, bahkan di dekat pintu sekalipun. Dan dia memberitakan firman kepada mereka. Lalu mereka datang pada Yesus dengan membawa seorang lumpuh yang diusung oleh 4 orang. Ketika mereka tidak dapat membawa orang itu ke dekat Yesus karena banyaknya orang, mereka membongkar atap tepat di atas Yesus. Setelah membongkarnya, mereka menurunkan kasur tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Namun beberapa ahli Taurat yang duduk di sana bertanya-tanya dalam hati mereka, "Mengapa orang ini berkata seperti itu? Dia sedang menghujat. Siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah sendiri?" Ayat ke-8, Yesus segera mengetahui dari dalam rohnya bahwa mereka bertanya-tanya dalam hati mereka. Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bertanya tentang hal itu dalam hatimu? Mana lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosa-dosamu diampuni,' atau mengatakan, 'Bangun, angkat kasurmu dan berjalanlah'? Akan tetapi, supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa." Dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangun, angkat kasurmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang lumpuh itu segera berdiri dan mengambil kasurnya dan pergi keluar melewati semua orang. Mereka semua takjub dan memuliakan Allah serta berkata, "Kami belum pernah melihat hal yang seperti ini." Terpujilah nama Tuhan. Saudara, topik pada hari Minggu, khotbah hari Minggu sore ini saya berikan judul, Siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Mungkin bagian ini banyak di antara kita yang sudah pernah mendengar cerita ini. Saya masih ingat waktu saya masih kecil suka ada komik-komik Kristen. Dan salah satu saya masih ingat bagian komik yang saya baca adalah bercerita tentang hal ini. Saya senang membaca komik-komik tersebut, nggak tahu karena gambarnya menarik, padahal nggak berwarna, itu hitam putih, hanya sampul bukunya aja berwarna, tapi dalamnya itu semua hitam putih. Tapi saya senang baca, seru cerita-cerita di komik-komik itu. Saudara, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit demografi agar kita mengerti. Saya belum pernah ke Israel. Mungkin kalau Tuhan berkenan suatu hari saya bisa mengunjungi tempat-tempat di mana Yesus, pelayanan Tuhan Yesus di sana. Tapi saya ingin memberikan sedikit gambaran gitu. Kalau kita bayangkan, misalkan ini Israel, ya. Pada saat Alkitab berbicara mengenai Kapernaum, itu ada di utara, saudara-saudara, di provinsi Galilea. Dan Yerusalem Yudea itu ada di selatan, di tengah itu Samaria. Di awal pelayanan Tuhan Yesus hanya banyak berkonsentrasi itu di daerah Galilea, di daerah utara. Dia belum turun ke bawah. Nanti dia akan turun ke bawah dan di sana dia akan disalibkan. Jadi di sini Kapernaum dan kurang lebih di sini Nazaret, tempat Tuhan Yesus bertumbuh menjadi dewasa. Kurang lebih seperti itu geografinya, saudara-saudara. Sekali lagi kita melihat dari bagian ini, saudara-saudara. Dikatakan di dalam ayat 1, beberapa hari kemudian ketika Yesus kembali ke Kapernaum. Kalau kita kembali kepada Markus pasal 1 yang sebelumnya, saudara-saudara, Markus pasal 1 ayat 38 dikatakan di situ, Tuhan Yesus memulai pelayanan di Kapernaum, lalu kemudian ia mengatakan kepada Petrus dan yang lain-lain untuk pergi ke kota-kota lain. Dan jadi pada waktu kita masuk ke dalam Markus pasal 2 ayat pertama dikatakan sekali lagi, beberapa hari kemudian ketika Yesus kembali ke Kapernaum setelah ia pergi ke kota-kota lain memberitakan firman Tuhan atau berkhotbah atau mengajar. Lalu terdengar kabar bahwa dia berada di rumah, kita tidak tahu ini rumah siapa. Mungkin ini rumah Petrus. Kalau kita kembali ke Markus pasal 1 ayat 29, kita bisa melihat Yesus pergi ke rumah Simon Petrus. Tapi kita tidak tahu tepatnya ini rumah siapa, saudara-saudara. Yang jelas, ia berada di satu rumah dan dikatakan di dalam ayat kedua, banyak orang dikumpulkan sampai tidak ada tempat lagi. Dan pada masa itu tidak ada TikTok, tidak ada YouTube, tidak ada macam-macam. Tapi berita tentang Yesus itu sudah tersebar luas, saudara-saudara. Dan banyak orang berkumpul dan bahkan di dekat pintu sekalipun. Betapa indahnya, saudara-saudara, kalau memang Tuhan berkenan, rumah-rumah Tuhan, gereja-gereja Tuhan,
penuh dengan orang-orang. Bayangkan kalau tempat ini sampai orang tidak dapat tempat duduk, harus berdiri di pintu hanya untuk ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan itu terjadi, saudara-saudara, sebenarnya. Kalau kita kembali pada bapak-bapak gereja zaman dahulu, sejarah gereja, kalau saudara tahu seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon, saudara bisa mengikuti bagaimana pada saat dia berkhotbah, berbondong-bondong orang datang sampai tidak ada tempat untuk orang duduk, saudara-saudara, mendengarkan firman Tuhan yang akan dia bawakan. Doa dan harapan saya adalah, saya selalu berdoa kiranya ada satu revival Tuhan di kota Melbourne ini khususnya, yang sudah sangat-sangat sekuler, atau di negara Australia ini. Tapi ya inilah saya pikir panggilan daripada gereja, kita harus tetap bersemangat untuk terus memberitakan firman kebenaran Tuhan ini. Sekali lagi kembali dalam ayat 2 dikatakan orang berkumpul dan sampai tidak ada tempat lagi, bahkan di dekat pintu sekalipun. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat 2, saudara-saudara, ini mungkin saudara ingin menggarisbawahi, dikatakan bahwa Yesus atau dia memberitakan firman kepada mereka. Kenapa saya katakan ini, saudara-saudara? Karena kalau sekali lagi kita kembali kepada Markus pasal 1, di mana awal pelayanan Tuhan Yesus selalu menekankan bahwa tujuan misinya itu adalah memberitakan firman. Bukan menyembuhkan orang, bukan mengusir setan. Tujuan utamanya adalah memberitakan firman. Namun, di tengah-tengah pelayanan pemberitaan firman, dia diperhadapkan dengan hal-hal di mana ada orang yang sakit, perlu disembuhkan, ada orang yang kerasukan roh-roh jahat yang perlu dibebaskan. Tetapi itu bukan tujuan utama daripada Yesus. Dan dia tidak mencari orang-orang tersebut. Dia tidak merekayasa suasana atau membuat suatu pagelaran atau show untuk di mana yang sakit atau yang kerasukan roh jahat bisa datang langsung. Itu bukan misi Tuhan Yesus. Misi Tuhan Yesus adalah memberitakan memberitakan firman Tuhan bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat. Saatnya bagi kita semua untuk bertobat. Maka itu kita tidak heran di dalam ayat kedua dikatakan dia memberitakan firman kepada mereka. Baru kemudian di dalam ayat ketiga dikatakan, lalu mereka datang kepada Yesus dengan membawa seorang lumpuh yang diusung oleh 4 orang. Dan mereka tidak dapat membawa orang itu dekat Yesus karena banyaknya orang. Saudara, sampai akhirnya mereka membongkar atap tepat di atas Yesus. Atap rumah pada zaman Tuhan Yesus bukan seperti zaman sekarang. Atap kemungkinan dibuat dari jerami dan tanah liat dan gampang dibuka, saudara-saudara. Bukan seperti atap-atap zaman sekarang. Dan ada ruang gap itu yang besar, maka itu tidak heran dikatakan di sini sampai seorang lumpuh yang diusung di atas kasur bisa diturunkan. Saudara, yang saya ingin bawakan di sini, kalau kita lihat di dalam ayat ketiga dan ayat keempat, ada suatu gambaran yang sangat indah tentang suatu persahabatan. Alkitab tidak menjelaskan kepada kita secara detail siapa 4 orang ini. Apakah dia saudara daripada yang sakit? Ataukah dia teman? Ataukah siapa? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas 4 orang ini dengan bersusah payah, tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, mengusung orang lumpuh ini yang terbaring untuk orang ini diperkenalkan, diperhadapkan kepada Yesus. 4 orang yang rela tanpa pamrih demi seorang kawannya memperkenalkan kawannya kepada Yesus. Saya kadang-kadang tidak tahu, saudara-saudara, saya pribadi pun seringkali juga merindukan suatu persahabatan seperti itu. Persahabatan yang tidak ada pamrih, saudara-saudara. Kebanyakan pada umumnya manusia itu bersahabat karena ada kepentingan. Ada pepatah mengatakan tidak ada yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Kadang-kadang saya ingin menolak pernyataan seperti itu. Tapi saya tidak bisa pungkiri di dalam kenyataan hidup, itulah yang seringkali kita lihat. Tidak ada yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Tapi ketika kita melihat 4 orang ini, saudara-saudara, terjadi suatu gambaran yang begitu indah. Mereka mengusung kawannya
untuk membawa kawannya kepada Yesus, memperkenalkan kawannya kepada Yesus. Sehingga menarik ketika kita memasuki ayat kelima, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ketika Yesus melihat iman mereka, ketika mereka menurunkan 4 orang ini di atas kasur dari atap, ketika Yesus melihat iman mereka, kenapa saya katakan menarik? Karena kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus tidak mengatakan iman orang yang sakit, tapi iman teman-temannya, saudara-saudara. Karena iman teman-temannya, orang yang sakit ini berhasil berjumpa dengan Yesus, berhasil diperkenalkan kepada Yesus. Sehingga dengan kata lain, Tuhan Yesus memberikan sedikit pujian melihat iman teman-temannya ini, saudara-saudara. Dan lalu dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Saudara, kalau kita kembali, mungkin saudara di rumah bisa melihat Markus pasal 1. Sampai sejauh ini, saudara-saudara, sampai sejauh Markus pasal 1, kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus, kebanyakan dia memberitakan firman dan kemudian dia menyembuhkan atau mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang dikuasai atau dirasuk. Tetapi tidak pernah sekalipun Tuhan Yesus memberikan pernyataan bahwa dosa seseorang itu diampuni. Hanya di mulai dalam Markus pasal 2 ayat kelima ini, Tuhan Yesus kemudian memberikan suatu pernyataan yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Sebelumnya action, menyembuhkan, mengusir. Tapi kali ini saudara-saudara, di dalam pasal 2 ayat kelima, ia memasuki pernyataan yang sungguh luar biasa, di mana mengagetkan banyak orang, terutama para ahli Taurat, para pemuka agama pada saat ini, karena Yesus memberikan suatu pernyataan yang cukup keras, bahwa cukup gamblang, bahwa hai anakku, kepada yang sakit, dosa-dosamu diampuni. Sehingga kita bisa melihat, saudara-saudara, di dalam ayat ke-6, namun beberapa ahli Taurat yang duduk di sana bertanya-tanya dalam hati mereka, mengapa orang ini berkata seperti itu? Langsung mereka mengambil kesimpulan bahwa Yesus sedang menghujat, atau bahasa Inggrisnya dikatakan blasphemy. Kemudian mereka mengerti konsep pengampunan dosa itu hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Konsep pengampunan dosa atas seseorang itu adalah wilayah Allah, bukan wilayah seorang manusia. Siapapun dia, apapun sosial status, backgroundnya, tidak ada yang mungkin bisa mengampuni dosa seseorang. Hanya Allah sendiri, saudara-saudara. Sehingga mereka mengatakan bahwa Yesus sedang menghujat. He was blaspheming. Dan saudara-saudara, ini satu pernyataan yang keras. Kalau pada zaman Tuhan Yesus, seseorang mengatakan kepada saudara bahwa saudara sedang menghujat, blasphemy, itu tidak main-main, saudara. Kita siap-siap takut luar biasa. Kenapa? Karena di dalam Imamat pasal 24 ayat 16, Imamat pasal 24 ayat 16 dikatakan, setiap orang yang menghujat nama Tuhan harus dihukum mati. Seluruh umat harus merajam orang itu, baik orang Israel maupun orang asing yang menghujat Tuhan harus dihukum mati. Kalau saudara pada zaman Tuhan Yesus diberikan cap menghujat nama Tuhan, saudara harus betul-betul takut. Karena hukumannya adalah hukuman mati. Dan itulah sesungguhnya yang dialami Tuhan Yesus pada akhirnya. Karena orang Farisi, pemuka agama, terus-menerus mendengungkan bahwa Yesus menghujat, dan hukuman bagi Tuhan Yesus adalah mati di kayu salib. Jadi pada saat mereka mengatakan bahwa Yesus itu sedang menghujat, itu suatu ungkapan yang sungguh-sungguh serius. Bukan lagi bercanda atau main-main, saudara-saudara. Saudara tidak mau mendengar seseorang berkata pada saudara pada saat itu kata menghujat atau blasphemy. Namun di tengah-tengah ini, saudara-saudara, saya pikir pada saat orang diperkenalkan pada Yesus,
ada suatu berita sukacita. Seharusnya semua orang bersukacita. Tapi apa yang terjadi dalam kenyataannya bahwa tidak semuanya begitu. Pemuka agama ternyata tidak senang dengan hal itu. Ada yang nyinyir di belakang layar. Berbicara, dikatakan di Alkitab, mereka berbicara dalam hati mereka. Dan kemudian di ayat ke-8, Yesus segera mengetahui dari dalam rohnya bahwa mereka bertanya-tanya dalam hati mereka. Tapi Yesus mengetahui. Dan kemudian kalau kita ikuti lagi makin menarik, saudara-saudara. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu bertanya tentang hal itu dalam hatimu? Tentang hal bahwa Yesus menghujat. Siapa Yesus? Yang bisa mengampuni orang hanya Allah sendiri. Wilayah itu adalah wilayah Allah, bukan wilayah seorang manusia. Kemudian dalam ayat ke-9 Tuhan Yesus menantang mereka, mana lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosa-dosamu diampuni, atau mengatakan bangun, angkat kasurmu, dan berjalanlah. Saya ulangi lagi saudara-saudara. Coba saudara perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus bertanya kepada pemuka agama ini, ahli-ahli Taurat, mana lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosa-dosamu diampuni, atau mengatakan bangun, angkat kasurmu, dan berjalanlah. Mana yang lebih mudah? Pada saat itu tidak ada alat-alat teknologi keobatan segala macam. Hanya Yesus sebagai seorang pribadi, ada orang yang sakit di depannya. Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu diampuni atau bilang ke orang itu berjalan, angkat kasurmu, berjalanlah. Kalau kita mau jujur, jawabannya adalah tidak ada yang mudah. Bukan hanya tidak ada yang mudah, bahkan dua-duanya itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia biasa. Tidak mungkin, itu bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang manusia biasa. Siapapun dia, sekali lagi, bahkan dia pendeta, pastor, apapun dia, tidak mungkin dia bisa mengampuni dosa seseorang. Kenapa? Karena dia sendiri tidak sempurna. Dia sendiri dosa-dosanya juga perlu diampuni. Bagaimana mungkin dia mengampuni dosa-dosa orang lain, sedangkan dia sendiri juga penuh dengan dosa? Itu ibaratnya seperti orang buta menuntun orang buta. Sehingga memang betul dalam logika atau nalar ahli Taurat mengatakan bahwa yang hanya bisa mengampuni dosa manusia adalah Allah sendiri. Karena dialah yang sempurna. Dia tidak cacat, tidak ada cacat, tidak ada dosa dalam dirinya. Maka itu hanya Allah sendiri yang sanggup mengampuni dosa seseorang. Tapi pertanyaannya sekarang yang diajukan oleh Tuhan Yesus, mana yang lebih mudah? Para ahli Taurat diam. Tidak ada jawaban. Karena mereka tahu sebagai seorang manusia biasa, sekali lagi, tidak ada yang mudah dan itu bahkan tidak mungkin dilakukan. Kecuali kalau orang itu orang gila atau sombong. Apa poinnya di sini, saudara-saudara? Dikatakan bahwa ayat 10, Yesus mengatakan, akan tetapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa. The Son of Man, anak manusia, saudara-saudara, merupakan satu gelar atau gelar bagi Tuhan Yesus. Kalau kita baca Alkitab, kita menjumpai gelar yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai anak manusia adalah juga anak Allah. The Son of Man, the Son of God, the Son of David, dan yang lain ada lagi. Yang umumnya kita dengar the Son of Man, anak manusia, dan the Son of God. Kalau kita kembali ke Markus pasal 1 ayat 1, saudara-saudara. Markus pasal 1 ayat 1. Pembukaan dari kitab Markus dikatakan apa? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Kemudian kalau kita masuk ke dalam bagian di mana Yesus dibaptis
Markus pasal 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dengan kata lain, di dalam Markus pembukaan saja kita bisa melihat siapakah Yesus sesungguhnya. Apakah dia manusia biasa, apakah dia sama dengan kita dalam konteks atribut-atribut yang ada dalam diri kita, apakah sesungguhnya sama? Jelas tidak, karena kita penuh dengan cacat dan kebobrokan di dalam hidup kita. Hanya seringkali kita tidak mau mengakui, kita umpetin di dalam diri kita. Tapi Kristus sama sekali tidak ada cacat dalam dirinya. Maka itu Markus pasal 1 ayat 1 kembali lagi di dalam juga pada waktu Yesus dibaptis dikatakan bahwa ia adalah anak Allah. Dengan kata lain memiliki atribut-atribut Allah. Dan sekarang di dalam ayat ke-10 Markus pasal 2 ayat 10 dikatakan ia adalah anak manusia. Saudara mesti mengerti saudara-saudara, salah satu unsur anak manusia artinya apa? Menunjukkan pada gelar ketuhanan daripada Tuhan Yesus. Saya bacakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 9. Kolose pasal 2 ayat 9 tulisan Paulus. Sebab dalam dia, dalam Yesus, berdiam seluruh kepenuhan keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 10, Markus 2 ayat 17, anak manusia datang untuk menyelamatkan jiwa atau nyawa manusia dari dosa. Kalau kita baca kemudian selanjutnya di dalam Markus pasal 2 ayat 28, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yohanes 5 ayat 27, anak manusia akan datang menghakimi. Jadi saudara-saudara, pada saat Tuhan Yesus mengatakan ayat 10 dengan memakai kata anak manusia, itu bukan hanya kebetulan pakai kata itu aja anak manusia tanpa tujuan. Itu ada tujuannya. Dengan kata lain, dengan hubungan dengan Markus pasal 1 ayat 1 tadi dan Markus pasal 1 ayat 11 di mana Tuhan Yesus dibangkitkan, bahwa sesungguhnya ia mengatakan pada para ahli Taurat yang berkata-kata dalam hati mereka bahwa sesungguhnya engkau melihat Tuhan sendiri dalam bentuk manusia. Tidakkah engkau melihat siapa diriku sebenarnya? Aku adalah anak Allah, anak manusia. Dengan kata lain, aku adalah Tuhan sendiri, Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Satu hal lagi yang praktikal. Kalau orang ahli Taurat ini berpikir secara jernih, kamu berbicara dalam hati kamu, mengatakan bahwa diriku menghujat, mengatakan Yesus menghujat, blasphemy. Itu semua kamu rancang dan kamu ngomongin di dalam hati kamu. Hati kamu. Saya tidak bisa tahu apa yang saudara katakan dalam hati saudara pada hari ini, pada saat ini. Hanya saudara yang tahu dan Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu kecuali saudara beritahu saya. Para ahli Taurat pun begitu. Ngedumel di belakang, ngomong-ngomong melewati, nggak ada yang tahu. Tapi ayat Markus mengatakan bahwa Tuhan Yesus dalam rohnya dia mengetahui apa yang dikatakan oleh orang-orang ini. Seharusnya orang-orang ahli Taurat ini kaget. Loh, kok bisa tahu? Saya lagi ngomong-ngomong begini dalam hati saya. Kenapa saya ungkap bagian ini juga? Coba perhatikan saudara, 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Saya bacakan beberapa ayat ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Akan tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan melihat wajahnya atau sosok tubuhnya yang tinggi ini pada waktu mencari raja pengganti Raja Saul. Sebab aku telah menolak dia. Allah tidak melihat seperti manusia melihat, sebab manusia melihat yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai 10. Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai 10. Hati itu dikatakan, hati kita semua itu licik. Hati itu licik, melebihi segala sesuatu dan benar-benar parah. Siapakah yang dapat memahaminya? Aku, Tuhan, menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi tiap-tiap orang menurut jalan-jalannya sesuai dengan buah dari perbuatan-perbuatannya.
Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Kenali hatiku, ujilah aku dan kenali pikiran-pikiranku, dan lihatlah jika ada jalanku yang mendukakan, dan pimpin aku pada jalan kekekalan. Selidiki hatiku Tuhan, kenalilah pikiranku. Ahli Taurat berbicara dalam hati mereka. Mereka pikir tidak ada yang seorang pun yang bisa mengetahui. Tiba-tiba Tuhan Yesus menghadapkan dirinya pada mereka semua dan langsung to the point, kamu sedang berbicara tentang diriku. Kok Yesus bisa tahu? Yang hanya bisa mengetahui isi hati seseorang, isi hati yang terdalam seseorang itu adalah Tuhan sendiri. Jikalau demikian, jikalau para ahli Taurat apa yang ada dalam hati mereka Tuhan Yesus mengetahuinya, lalu Yesus juga mengatakan dirinya anak manusia, Yesus juga adalah anak Allah. Lalu pertanyaan kita, siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Tidak lain dan tidak bukan, Ia adalah Allah sendiri. Apa yang Ia lakukan, apa yang Ia tunjukkan, itu semua mempertontonkan atribut-atribut Allah yang tidak dimiliki oleh saudara dan saya. Maka itu sekali lagi dalam ayat ke-10 Tuhan Yesus mengatakan, akan tetapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa. Tentu Dia bisa mengampuni dosa, karena sesungguhnya Dia adalah Allah sendiri. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, saya akan bacakan juga di sini saudara-saudara. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu dilanjut, Yohanes pasal 1 ayat ke-14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus menjadi suatu perwujudan tertinggi dari antara segala ciptaan Allah, yang mana kesempurnaan dimilikinya secara total. Yesus dengan kata lain dikatakan oleh Yohanes adalah sepenuhnya Tuhan Allah dan juga sepenuhnya manusia. He is fully God and He is fully man. Maka itu kita bisa mengerti gelar yang diberikan oleh kepada Tuhan Yesus, the Son of God and the Son of Man. Anak Allah, anak manusia. Dua-duanya ini ada dalam diri Yesus yang sempurna, yang hanya bisa dimiliki oleh Tuhan Allah sendiri, yang akhirnya sanggup mengampuni dosa manusia, saudara dan saya. Tentu saudara-saudara, setelah itu dalam ayat ke-11 dia berkata, di ayat 10 kemudian dia melanjutkan, dia berkata pada orang lumpuh itu, ayat 11, aku berkata kepadamu, bangun, angkat kasurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12, orang lumpuh itu segera berdiri, mengambil kasurnya dan pergi keluar melewati semua orang. Mereka semua takjub dan memuliakan Allah serta berkata, kami belum pernah melihat hal yang seperti ini. Tentu kalian belum pernah melihat hal yang seperti itu. Sebelum-sebelumnya. Mana yang mudah, yang lebih mudah, mengampuni dosa orang atau mengatakan pada orang yang sakit, bangun, angkat kasurmu dan berjalanlah. Tidak ada yang mudah dan tidak mungkin dilakukan oleh hanya semata-mata manusia biasa. Hanya Allah sendiri yang sanggup melakukan dua-duanya. Dan orang sakit ini saudara-saudara mengalami suatu kemenangan.
bukan hanya suatu kesembuhan secara jasmani, tapi ia bisa mendapat kesempatan ini di depan Yesus, karena ada 4 orang yang mempunyai iman untuk membawa temannya ini kepada Yesus. Saya berharap setelah kita mendengarkan firman hari ini, kalau orang bertanya pada saudara, siapakah Yesus? Saya berharap saudara bisa menjawab dengan baik, dengan penuh ketegasan, siapakah Yesus? Saudara bisa bawa mereka kepada bagian ini. Jangan saudara-saudara terus terang dengan segala hormat. Jangan jawaban yang terbaik yang bisa kita berikan, khususnya bagi kita yang sudah sering ke gereja, bertahun-tahun ke gereja, mungkin besar dalam keluarga Kristen, besar dalam keluarga, saya bukan besar dalam keluarga Kristen, saya besar dalam keluarga Konghucu. Tapi kalau bagi kita semua yang sudah besar, bertumbuh lama di gereja, mengikuti khotbah, mendengar khotbah, mengikuti segala macam jam doa, jam Bible study, ketika orang bertanya siapakah Yesus, jawaban yang terbaik yang kita berikan pada orang itu adalah, saya kenalkan ke pendeta saya minggu depan, kamu ikut saya ke gereja. Saudara, saya pernah terus terang, ya mungkin sedikit keluar dari ini, tapi saya pernah, tapi maaf, saya bukan sok jago atau apa. Saya pernah berkhotbah dalam satu gereja, saya katakan, bayangkan sejenak pada saat ini tidak ada gadget, tidak ada YouTube, tidak Spotify, tidak ada. Balik lagi ke basic, ke dasar. Khotbah seperti zaman saya kecil, gereja waktu seperti zaman saya kecil. Kebaktian aja, jam kebaktian 1 kali saja. Hari Minggu datang ke gereja secara reguler ya. Dalam 1 tahun sudah mendengar berapa banyak khotbah? 52 khotbah kan? Kalau matematika kita benar. Oke. Sekarang, kalau kamu sudah 5 tahun di gereja, for 5 years you have been in the church, so how many sermons have you heard? Berapa banyak khotbah yang saudara-saudara dengar? Oke, orang semua jawab 260. Bagus matematiknya berarti. Oke. Kalau 10 tahun berapa? 520 khotbah. 520 khotbah tanpa gadget, tanpa YouTube, tanpa macam-macam. Purely basic. 520 khotbah. Sekarang saya bilang kepada jemaat, kenapa saya yang berdiri sini di depan? Kenapa saya yang di sini berkhotbah kepada kalian? Kenapa bukan kalian yang berdiri berkhotbah? 520 khotbah kalian mendengar. Saya tanya pada jemaat itu, berapa yang baru datang ke gereja minggu lalu? Gak ada yang angkat tangan. Sebulan lalu gak ada yang angkat tangan. Setahun gak ada. Minimum 3 tahun. 5 tahun pada angkat tangan semua. 10 tahun lebih banyak lagi. Bagus. But you have been hearing 520 sermons and you still do not know who Jesus is. 520 khotbah tapi tetap masih nggak tahu siapa Yesus. Pertanyaan saya, saudara-saudara, saya katakan pada jemaat itu, 2 hal, either gereja gagal menceritakan, mengabarkan Injil dengan baik dan benar, atau kalian semua tidur di dalam gereja selama kebaktian. Pikiran gak tahu kemana-mana. Saya bukan menantang dengan sok jago, saudara-saudara terusan. Tapi saya ingin mengajarkan kita kembali untuk mengerti iman Kristiani kita itu apa. Siapa Yesus sesungguhnya bagi kita. Siapakah Yesus bagi kita. Sehingga kita bisa mencontoh seperti 4 orang kawan ini, memperkenalkan kawan kita kepada Yesus, membawa orang kepada Yesus, bukan membawa orang kepada SBI, membawa orang kepada Yesus. Banyak orang yang masih hilang di luar sana, dan kita sebagai orang Kristen hari ini, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang mengaku mengikut Kristus, mempunyai tugas dan tanggung jawab secara moral untuk memperkenalkan mereka kepada Kristus. Ini bukan hanya tugas penginjil atau pendeta atau elders, penatua. Ini tugas daripada kita semua.
Orang masih banyak yang membutuhkan Yesus karena hanya di dalam Yesuslah Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan demikian, marilah kita seperti 4 orang ini membawa dan memperkenalkan orang-orang kepada Kristus, karena di dalam Dialah satu-satunya sebagai ciptaan Tuhan, sebagai manusia yang sangat sempurna, kita bisa menemukan pengharapan. Karena Dialah jalan dan terang dan hidup. Satu-satunya. Jangan keselamatan itu kita simpan sendiri. Mari kita lihat, perhatikan lingkungan di sekeliling kita. Teman-teman yang kita ajak bicara. Ada orang yang mengatakan, wah tapi saya tidak sekolah teologi ya, saya nggak bisa berdebat teologi ya, saya nggak bisa ini dan sebagainya. Saya bilang, siapa yang suruh Anda berdebat? Siapa yang suruh Anda berteologi dan segala macam? Kalau memang ada tempatnya itu ya silakan. Tapi saya tidak mengatakan bahwa memberitakan atau memperkenalkan orang kepada Kristus harus berdebat. Lihat 4 orang ini, apa yang mereka lakukan? Mereka hanya mengusung yang sakit di atas kasurnya, membawa orang yang sakit ini kepada Yesus. Itu doang. Dengan kata lain, saudara-saudara, saya katakan pada teman-teman, kalian bisa kan menceritakan kehidupan kalian sebelum Yesus dan sesudah Yesus, before and after. Sebelum kalian mengenal Kristus dan sesudah kalian mengenal Kristus, ceritakan saja kehidupan kalian. Mungkin itu lebih powerful, realita kehidupan kalian yang kalian jalani. Yang saya khawatirkan, yang saya takutkan pada saat orang bilang, wah saya masih gak bisa, saya jadi curiga terus terang, saudara-saudara. Apakah sesungguhnya ada perubahan di dalam dirimu setelah engkau mengenal Yesus? Ataukah sesungguhnya engkau masih sama saja sebelum dan sesudah mengenal Yesus? Jikalau demikian adanya, berarti kalian mungkin tidak mengerti siapa Yesus sesungguhnya bagi hidup saudara. Hanya memperkenalkan atau menceritakan hidupmu kepada kawanmu. Apa arti Yesus? Siapa Yesus dalam hidupmu? Sesederhana itu saja. Sesederhana itu saja. Ini juga tantangan buat saya, bukan tantangan buat saudara saja. Saya pun berdoa setiap saat, kiranya Tuhan buka jalan, saya bisa menceritakan tentang Yesus kepada teman-teman di tempat kantor saya, atau dimanapun. Kadang dulu, kalau saya pergi kerja, saya naik kereta api, saya bawa Alkitab. Saya sengaja terus terang gak bawa Alkitab yang versi elektronik, saya bawa yang buku. Saya buka Alkitab di kereta api, saya baca. Tiba-tiba ada orang samperin saya, kamu baca Alkitab? Saya bilang iya. Tiba-tiba di situ kita terjadi pembicaraan tentang iman Kristiani. Dan kita harus siap. Kita harus siap segala waktu. Karena itu kesempatan emas, tidak terulang setiap hari. Jadi kita harus pakai kesempatan itu dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, marilah kita juga seperti 4 orang ini, mengingat kawannya, memperkenalkan, membawa dia kepada Yesus. Dan marilah kita juga kiranya semakin dikuatkan iman kita. Pada saat kita menjadi orang Kristen, kita tahu siapa Yesus tersebut, yang tidak lain tidak bukan adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Dan Ia sanggup mengampuni dosa saudara dan saya. Ia memperhatikan saudara dan memperhatikan saya. Itulah Allah kita. Dan maka tidak heran kalau orang-orang pada takjub. Karena sesungguhnya Yesus memang adalah Allah.
Itulah tantangan untuk khotbah hari ini. Perhatikanlah teman-teman di sekeliling saudara. Orang-orang atau lagi orang-orang yang saudara cintai. Kalau kalian, saudara-saudara sudah mengenal Kristus, sudah memperoleh keselamatan, jangan disimpan sendiri. Itu kabar baik. Bagi kepada orang-orang lain. Perkenalkan mereka pada Yesus. Ceritakan pada Yesus. Ceritakan pada mereka, oh Yesus adalah Allah yang sanggup mengampuni dosa mereka, yang sanggup memberikan pengharapan kekal bagi mereka. Maukah saudara mempunyai tekad seperti itu? Tidak mudah, tapi itu panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Bukan panggilan bagi seorang pendeta atau seorang penginjil doang, tapi kita semua mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama. Pengabaran Injil Kristus kepada dunia yang sudah jatuh dan sudah gelap ini. Dan di luar sana masih banyak orang-orang yang kehilangan arah dan membutuhkan terang dalam Kristus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dari suatu cerita yang sederhana tapi begitu indah dan begitu dalam. Bapa, kiranya kami juga bisa mempunyai iman seperti 4 orang ini. Memperkenalkan Kristus kepada teman-teman, orang-orang, dimanapun kami berada Tuhan. Dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, tolong pimpin kami. Bahwa kami sungguh mempunyai Allah yang luar biasa. Bahwa kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan Yesus pada hidup kami. Yesus yang mati dan bangkit kembali, memberikan kemenangan secara total atas kuasa kegelapan. Biarlah kiranya kami camkan hal itu Tuhan. Kami camkan hal itu dan kami mengerti siapa Yesus, siapa Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini hamba naikkan, amin. Marilah kita aminkan firman Tuhan pada sore ini dengan menyanyikan lagu The Servant King. Mari kita berdiri, let us stand. From heaven you came, helpless babe. Enter our world, your glory revealed. Not to be served, but to serve. And give your life that we might live. This is our God, the servant king. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant king. Come see his hands and his feet, the scars that speak of sacrifice, hands that flung stars into space. To cruel nails surrendered. This is our God, the servant king. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant king. Last verse. So let us learn how to serve
and in our lives enthroned He, each other's needs to prefer. For it is Christ we're serving. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. Jemaat, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh kebaktian selesai.